Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV bersama saya, Eva Wondo. Pemirsa, Hasto Kristianto pulang tidak ditahan oleh KPK. Kita akan bahas upaya KPK untuk meredakan kondisi yang ada gitu. Walaupun memang KPK penegak hukum harusnya harus tegas dan sebagainya, tapi kan tentu juga harus melihat suasana kebatinan yang terjadi yang terjadi dalam penanganan kasus ini, karena yang dipertaruhkan adalah marwah dari lembaga KPK, bukan hanya sekedar penyidik, bukan hanya sekedar pimpinan KPK. Ini kan baru selesai ya beberapa saat yang lalu. Secara umum yang bersangkutan tentunya dimintai keterangan seputar dokumen, barang bukti elektronik, maupun mengklarifikasi keterangan-keterangan saksi yang lain, termasuk juga pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang disangkakan kepada yang bersangkutan maupun juga kepada tersangka lain. Kalau isinya apa tentunya saya tidak bisa menyampaikan kepada rekan-rekan karena itu sudah masuk di materi penyidikan. Ya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Seluruh warga Kabupaten Nganjuk dan semuanya aja, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Kong Danuji Nganjuk. Jangan lupa ya, pokoknya like, comment, subscribe. Sahabat-sahabat KD, sahabat-sahabat Kong Danuji, jumpa lagi kita di channel ini. Anda semua tahu ternyata KPK memeriksa Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, dan tidak menahannya hari ini. Jadi saya mengatakan KPK tidak menahan Hasto. Saya tidak mengatakan dan tidak setuju dengan orang-orang yang mengatakan di warung kopi, mengatakan KPK tidak berani, tidak ditahannya Hasto. Tentu bukan karena KPK tidak berani, dan juga bukan karena pidato Ibu Megawati kemarin, Ketua Umum PDI Perjuangan. Siapa itu Rosa? Siapa itu penyidik KPK? Apa ya, kelak tidak purna, tidak pensiun. Saya aja presiden pada saatnya juga pensiun. Kok gilani, kok eram, cara sederhananya bahasanya seperti itu. Apa KPK nggak ada pekerjaan yang lebih besar? Memang apa yang disampaikan Ibu Megawati bisa saja berpengaruh kepada sikap KPK tentang menahan atau tidak menahan. Sisi lain memang Hasto juga mengajukan proses hukum yang dia punyai sebagai hak warga negara, yaitu pra-peradilan. Tetapi bahwa Hasto mau hadir sesuai janjinya, itu juga bagus.
itu memberikan contoh seorang tokoh yang bertanggung jawab sebagai warga negara yang patuh hukum. Bagaimanapun KPK adalah lembaga hukum yang harus dihormati. Terlepas apakah benar ketua KPK yang sekarang adalah Kapolrestabes. Nah, sebagai Kapolrestabes Solo pada saat Pak Jokowi menjadi wali kota, sehingga hubungannya, chemistry-nya, harmonisasinya itu barangkali ada yang mencurigai seperti itu, karena memang KPK yang sekarang itu diusulkan ketika Pak Jokowi sebagai presiden, panselnya itu bukan pada saat Pak Prabowo menjadi presiden. Dan pemerintahan sekarang kalau mau jujur, banyak hal yang perlu dikerjakan, banyak PR-PR besar yang dikerjakan. Dan Pak Prabowo luar biasa menunjukkan kecintaannya kepada rakyat dan bangsa Indonesia ini. Beliau ikhlas banget. Contoh, ketika nelayan protes, ketika rakyat protes, ada yang memagari 20 km di laut dekatnya Jakarta. Nah, itu yang disinyalir, dicurigai, diduga sebagai pekerjaan para oligarki yang di PIK 2. Benar tidaknya nanti kita tunggu klarifikasi dari KKP. Ini pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pemerintah sekarang, belum hal-hal yang lain. Sehingga Pak Hasto tidak ditahan, tidak usahlah kita berspekulasi apakah ini karena KPK tidak berani atau takut, ya nggak usah. Yang penting bahwa adalah penyidik menganggap bahwa informasi yang didapatkan dari Pak Hasto sebagai tersangka dianggap sudah cukup. Proses menahan atau tidak menahan itu adalah sepenuhnya hak prerogatif daripada penyidik. Tapi bagi Pak Hasto sendiri ini menguntungkan. Jadi ketika dia dipanggil kapan hari itu mangkir, memang kita tahu seorang sekjen pasti sibuk mau hari ulang tahun. Tapi ketika setelah hari ulang tahun, ketika setelah Bu Mega berpidato, nah ini bisa saja berpengaruh. Tapi saya yakin ini juga ada hubungannya dengan apakah benar yang disampaikan Mbak Puan Maharani bahwa memang Bu Megawati sudah berkomunikasi dengan presiden sekarang, dengan Pak Prabowo. Kita tidak tahu, saya juga tidak mengatakan itu secara persis karena kita rakyat kecil, kita nggak tahu. Sah-sah saja, memang beliau pernah menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, dan diantara keduanya adalah tokoh bangsa yang sama-sama menyintai rakyat, yang punya dedikasi dan loyalitas dan kontribusi kepada bangsa ini dalam hal menegakkan konstitusi. Kenapa tidak? Jadi ketika Pak Hasto berani menyampaikan kritik-kritik pedas kepada Pak Jokowi, ini juga kita apresiasi, sebab kalau semuanya tidak berani, siapa lagi yang berani? Dan ini menguntungkan Pak Hasto. Dia punya panggung. Apakah nanti di 2009 paling tidak menjadi calon wakil presiden atau jadi apa? Setidaknya kalau seorang sekjen partai besar itu memang kalau untuk jabatan sekelas menteri bagi Pak Hasto itu memang kurang mentereng. Ya nggak tahu, seperti bisa saja seperti Pak Pramono Anung, dulu sekjen sekarang menjadi gubernur Jakarta. Bukan level gubernurnya yang kita lihat, tetapi paling tidak ini adalah gubernur Jakarta. Jakarta itu adalah sekarang bagaimanapun juga adalah masih ibu kota negara. Dan beliau pasangan dengan Rano Karno bisa mengalahkan paslon yang diusung oleh Kim Plus atau koalisi Jumbo. Ini sungguh luar biasa. Jadi saya apresiasi pada Pak Hasto yang berani mengkritisi bahwa terkait OCC RV ya, yang mendaulat Pak Jokowi itu menjadi nominasi daripada pemimpin negara yang terkorup, referensi daripada OCC RV, lembaga yang suka menyelidiki kejadian-kejadian penting terhadap tokoh-tokoh atau pemimpin sebuah negara. Ini adalah referensi yang dari majalah Tempo, dan kita tahu majalah Tempo adalah bukan majalah yang bersifat lokal tapi bersifat nasional. Di Tempo itu
pernah ada nama besar Gunawan Muhammad. Kemudian para penulis-penulis di kolomnya itu sekelas Pak Kriali, Salim Said almarhum, kemudian Gus Dur itu juga sering nulis, Nurkolis Majid, M. Hanun Najib, itu tokoh-tokoh terkenal, tokoh-tokoh kritis, tokoh-tokoh independen yang punya integritas, ya, punya integritas dan punya kecintaan pada bangsa ini. Itu banyak yang menulis di majalah Tempo. Sehingga kalau ada sebagian orang yang tidak percaya pada majalah Tempo, ya tentu saja karena majalah Tempo mahal, majalah elit, majalah berkelas, majalah yang selalu dimiliki para dosen, sehingga wajar kalau banyak yang tidak tahu atau sepatutnya lah memang apa yang disampaikan oleh kelompok 98, oleh beberapa cendekiawan yang melaporkan Presiden Jokowi misalnya itu tidak ditanggapi oleh APH, itu saya juga mengapresiasi karena apa, bangsa Indonesia adalah bangsa yang terkenal dengan mendem jeru miku dhuwur. Jadi kalau tidak terlalu fatal ya janganlah kita membuat sesuatu yang seperti yang terjadi di negara-negara komunis, begitu lengser langsung tidak dihormati, termasuk juga seperti di Suriah. Jadi kita tetap menghormati Bung Karno, kita menghormati Pak Harto, kita menghormati Pak Habibie, kita menghormati Gus Dur, kita menghormati Ibu Megawati, kita menghormati Pak SBY, dan selayaknya kita juga berterima kasih kepada Pak Jokowi. Jadi Pak Hasto bagus, memang harus ada tokoh yang berani dan menjadi penyimbang. Kemudian KPK bekerjalah dengan baik. Kalau ketika zaman ketuanya Firly Bahuri 4 tahun Pak Hasto tidak di UT-UT, 4 tahun Harun Masiku tidak di UT, bahkan penyidik termasuk Novel Baswedan yang punya integritas, punya fokus kepada pemberantasan korupsi, dengan TWK-nya malah ada 57 penyidik KPK itu yang malah dirumahkan. Ini kita tahu bahwa Pak Firly juga akhirnya menjadi tersangka, tidak bersih-bersih amat, dan mudah-mudahan walaupun ketua KPK yang sekarang adalah juga dari polisi, mudah-mudahan tidak sama dengan Pak Firly, dan Pak Firly mudah-mudahan aparat penegak hukum yang sekarang yang menangani kasusnya juga berani bertindak tegas. 1 tahun tidak ditahan, itu juga harus segera ada kejelasan, transparansi. Kalau memang di SP3 alasannya apa dan sebagainya dan sebagainya. Seharga itu bahwa ketika 4 tahun di mana Pak Jokowi masih baik-baikan dengan PDIP, jadi partai yang mendukung pemerintah, kemudian kasus Hasto Pak Hasto Kristianto dan kasus Harun Masiku tidak di UT, ini artinya ada tekanan politik terhadap KPK. Nah, sekarang KPK yang baru janganlah seperti itu. Harus mandiri, harus independen, dan menunjukkan bahwa KPK adalah lembaga yang kredibel karena marwahnya sedang dipulihkan dan rakyat butuh kepercayaan terhadap KPK. Semoga yang terbaik adalah yang terjadi di Indonesia, yang terjadi pada bangsa kita, dan semangat. Salam sehat.